Kepo, kita lagi ada di Sawangan, Kota Depok. Dan kali ini gue mau nge-review nih. Di belakang sini ada perumahan yang keren banget, cocok banget buat millennials. Dan di sini ada smart livingnya juga. Tentunya hanya ada di New Royal Residence. Mau tahu seperti apa unitnya dan keistimewaannya? Yuk kita cek langsung ke dalam. Yuk, come on. New Royal Residence terletak di Sawangan, Kota Depok, tepatnya di Jalan Raya Cinaka, Ciputat. Lokasinya sangat strategis. Nah, sahabat Kepo, kali ini gue lagi ada di kawasan perumahannya dan gue berdiri tepat di boulevard utamanya. Dan ini di belakang gue banyak sekali pohon-pohon rindang di kanan kiri jalanan utama ini. Dan lebarnya ini kurang lebih 7 meter. Ini cukup lebar banget untuk sebuah perumahan. Dan lihat, rindangnya pepohonan di sini membuat udara di sini sangat sejuk. Karena gue berdiri di sini, ini sangat segar sekali. Tentunya dengan udara yang segar seperti ini, oksigen banyak dan lingkungan pun akan sejuk. Nah, karena ini one gate system dan cukup aman, lihat kehidupan masyarakat di perumahan ini. Kita bisa lihat di belakang sini ada aktivitas dari warga sendiri, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Di sini cukup aman, jadi anak-anak main pun akan terpantau oleh security yang ada di depan. Jadi buat kalian, gak usah ragu, ini adalah perumahan yang cocok untuk kalian. Tentunya keluarga muda atau millennials yang ingin beli rumah yang strategis. Depannya langsung itu jalan raya utama. Dan tentunya dengan jalan raya utama, harga di sini akan terdongkrak begitu cepat ya, karena lokasinya sangat strategis. Yuk, mau tahu seperti apa dalamnya? Kita cek unit-unit yang tersedia di New Royal Residence. Nah, sahabat Kepo, gue lagi ada di New Royal Residence dan kali ini kita mau intip tipe Saffron 55/90 untuk ukurannya. Ini adalah tipe Saffron standar, 2 lantai, 2 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Mau tahu seperti apa unitnya? Kita cek langsung yuk ke dalam. Come on. Untuk kalian yang cari rumah 2 lantai, ini dia tipe Saffron 55/90. Rumah bergaya modern minimalis yang didesain sangat kekinian. Sahabat Kepo, kita lagi ada di tipe Saffron yang standar. Ini adalah unit yang luasnya 55/90. Ini adalah tipe standar. Kenapa? Untuk tipe standar ini kamarnya ada di bawah 1 dan di atas 1. Ini ada dua kamar, tapi 2 lantai ya. Di sini ada kamar tidur utama. Di sebelah tangga ini ada kamar mandi dan di belakang sini ada kitchen. Nah, ada kitchen, nanti kita bisa lihat seperti apa ya. Jadi buat kalian, ini adalah unit Saffron yang istimewa. Unitnya 2 lantai, luas bangunannya jelas tadi 55 meter ya. Dan tanahnya adalah 90 meter persegi. Mau tahu di lantai 2 seperti apa untuk tipe Saffron standar? Kita langsung cek yuk ke atas. Come on. Di lantai dasar ini terdapat ruang tamu yang langsung menghadap kamar tidur utama yang begitu luas, serta terdapat 1 kamar mandi yang terletak di samping tangga. Selain itu, di bagian belakang terdapat pula area untuk kitchen, serta tanah lebih untuk kalian develop. Nah, sahabat Kepo, gue lagi ada di lantai 2 dari tipe Saffron standar. Di lantai 2 ini terdapat 1 kamar tidur untuk anak, itu ada sebelah kanan gue di sini ya. Dan di belakang gue ada 1 kamar mandi. Tentunya di depan sana itu ada balkon untuk kalian dan keluarga bisa nongkrong-nongkrong atau sekedar baca koran atau ngopi-ngopi bisa di sana. Jadi buat kalian ini adalah tipe yang cocok untuk keluarga muda. Tentunya harganya pun sangat kompetitif. Ingin tahu harganya berapa? Nanti ya di belakang video ini kita akan bahas tentang harga. Dan tentunya kita mau cek tipe Saffron yang custom. Jadi keistimewaannya di sini adalah tipe-tipe rumah di sini kalian bisa custom sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Di lantai 2 ini terdapat 1 kamar tidur anak yang didesain dengan jendela yang cukup lebar. Dan di sampingnya terdapat 1 kamar mandi yang didesain modern minimalis. Tentunya di lantai 2 ini terdapat 1 balkon.
Nah, sahabat kepo, sebelum kita masuk ke dalam ya, kita mau kasih tahu dulu nih buat kalian. Nah, tipe ini adalah tipe yang custom. Dari tampak depan itu sama persis dengan Saffron tipe standar, yaitu lebar 6 meter dan panjang ke belakangnya kurang lebih 15 meter. Ini adalah tipe Saffron 55/90 dan kita mau lihat dalamnya seperti apa karena ini udah di custom oleh pemiliknya. Kita cek langsung yuk ke dalam. Come on. Nah, sahabat kepo, gue lagi ada di dalam unit Saffron Custom. Tentu saja di sini ada perbedaan dari Saffron yang tipe standar dan Saffron yang tipe custom. Di lantai dasar ini ruangannya cukup luas. Kenapa? Karena di lantai dasar untuk tipe yang custom ini tidak ada kamar tidur karena ini disesuaikan dengan keinginan pemiliknya. Dan di belakang sini ada kamar mandi, itu pun custom karena yang standar kamar mandi itu agak turun ke bawah dan ini tidak, ini langsung datar dengan lantainya ya. Dan di belakang sini juga ada tanah lebih yang bisa kalian bangun sesuai kebutuhan kalian karena ini adalah contoh rumah tumbuh. Jadi buat kalian gak usah ragu, tentukan pilihan kalian hanya ada di New Royal Resident karena kalian bisa pesan unit sesuai keinginan kalian. Ini dia tipe Saffron Custom yang telah disesuaikan dengan keinginan pemiliknya. Di New Royal Resident kalian bisa membeli rumah sesuai dengan keinginan kalian. Oke sahabat kepo, ini kita lagi ada di lantai 2 dari tipe Saffron Custom. Ini perbedaannya dengan yang standar. Kita bisa lihat di samping gue ini sebelah kiri ada kamar tidur langsung 2 di lantai 2 ini karena kamar tidur utamanya dipindah ke atas semua sini ya. Jadi ini kamar dan di belakang sini ini ada balkon buat kalian nongkrong atau sekedar ngopi-ngopi atau baca koran. Nah, bisa di sini. Jadi jelas perbedaannya dengan tipe standar yang tadi kita sudah lihat sebelumnya ya. Jadi buat kalian silahkan pilih mau yang custom atau standar, semua bisa hanya di New Royal Resident. Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah lihat beberapa tipe dari tipe Saffron dan kali ini gue akan kasih unjuk lagi nih untuk tipe terbaru dari New Royal Resident. Ini adalah tipe mahogani. Ada di belakang gue ini tipenya dan jelas beda, terasa dari fasad depan pun udah beda. Ini bangunannya lebih besar. Ukurannya 63/90. Di sini terdapat 3 kamar tidur, 1 di bawah dan 2 di atas. Dan tentunya untuk carportnya sendiri ini masuk untuk 2 mobil. Mau tahu seperti apa unitnya? Kita intip dulu ya. Walaupun sekarang lagi progres, ini adalah tipe terbaru dari New Royal Resident, tipe mahogani yang akan segera di launching. Mau tahu seperti apa unitnya? Kita intip dulu yuk ke dalam kebot. Ini dia tipe mahogani, memiliki desain yang sangat berbeda dengan tipe lainnya. Mahogani ini memiliki carport yang dapat menampung 2 mobil sekaligus. Material pun sangat berbeda dan berkelas. Ini dia progres pembangunan untuk tipe mahogani, rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi yang sangat cocok bagi kalian yang ingin memiliki rumah yang cukup luas. Penasaran dengan unitnya? Langsung saja datang ke New Royal Resident. Nah, sahabat kepo, kali ini gue mau tanya-tanya nih, kebetulan ada Pak Yulis selaku tim teknik dari New Royal Resident. Kita mau tanya-tanya keistimewaan bangunan di belakang ini ya, dari mulai spek bangunannya seperti apa. Kita tanya langsung. Oke. Salam kenal Pak Yulis. Salam kenal. Oke Pak Yulis, Ya. kita dari Kepoin datang ke sini. Kita ingin tanya-tanya seperti apa bangunan yang di belakang sini. Karena tadi kita udah review beberapa tipe dan ini katanya akan segera launching nih. Ya. Betul ya. Nah, kita mau tahu nih yang di belakang ini tampaknya ini beda banget dengan tipe yang sebelumnya. Ya. Ini keistimewaannya apa, Pak? Ya. Untuk spek Jadi bangunannya. saya jelaskan dulu di sini bahwasanya di belakang kita ini ada tipe mahogani, tipe terbaru dari New Royal Resident. Ya. Untuk luasannya sama dengan tipe-tipe sebelumnya, 6 meter untuk lebarnya, 15 meter untuk ke belakangnya. Luasan bangunannya 63, tanahnya 90.
Ya. Itu ada 3 kamar, 1 kamar di bawah dan 2 kamar di atas. Oh, jadi memang keistimewaannya 3 kamar ya di Iya, sini 3 kamar. Nah, untuk kamar mandi jumlah 2 ya, tetap sama? Untuk kamar mandi 2, 1 bawah, 1 atas. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, biasanya umumnya nih kan kalau yang 2 lantai gini pasti banyak sekali yang ingin tahu nih dari mulai struktur bangunan, pondasinya. Nah, pondasinya dulu deh. Ya. Ini dari terbuat dari apa? Ya. Dan jenis pondasi seperti apa? Oke, untuk pondasi kita pakai cakar ayam. Cakar ayam. Batu kali, cakar ayam. Selupnya juga pondasi batu kali. Lalu spek-spek yang lainnya kita pakai granit lantai itu ukuran 60-60. Oh, 60-60. 60-60. Untuk kamar mandi, untuk dindingnya kita pakai ukuran 30-25. 30-25. Untuk lantainya kita pakai 20-20. 20-20. Lalu untuk batu alamnya, kita pakai ukuran 40-20, mereknya, speknya wall clothing. Wall clothing. Wall Nah, clothing. ini juga tadi kan sempat kita tanya nih Pak di awal. Sebelum kita ke sini, memang apa sih yang membedakan dari tipe saffron sama yang tipe mahogani? Sepintas agak mirip untuk batu alamnya nih. Betul. Ya, tapi ternyata beda. Untuk kalau kita lihat dari tipe saffron dan tipe mahogani itu dari fasad depan cukup berbeda di area carport. Bahwasanya untuk tipe saffron itu ada tamannya. Jadi dibagi luasannya 3 meter 3 meter untuk taman 3 meter, carport 3 meter. Ya. Lalu untuk di mahogani itu full carport. Full carport. Jadi, ya, bisa cukup 2 mobil ya? ditambah 1 motor. 1 motor ya. Tapi ada penghijauan sedikit di area sisi sebelah kiri dari depan kamar itu ada taman sedikit, luasannya 5 meter kali 40 cm. Oh gitu. Betul. Sebagai penghijauan di depan ruangan. Oke. Nah, ini Pak, tadi kan yang batu alam ini nih, bedanya dengan yang di sana apa sih keistimewaannya batu alam ini? Sebetulnya sih sama aja batu alamnya, cuma memang kita pakai yang di saffron gitu speknya palimanan, sedangkan yang di sini wall cladding. Untuk ukuran nilainya juga lebih mahalan ini, sebetulnya sih untuk per meter perseginya. Lalu untuk coraknya hampir-hampir mirip. Kalau di palimanan itu 1 bingkai itu abstrak, tapi kalau yang ini tidak beraturan di 1 bingkainya, tidak beraturan gitu. Iya. Bedanya. Nah, buat teman-teman kalau mau tahu lebih jelasnya, udah datang langsung ke sini, nanti bisa tanya-tanya langsung dengan tim di sini. Tadi kita juga dengar nih Pak, ya, di sini tersedia juga unit yang bisa custom. Betul. Ya. Itu gimana caranya bisa custom nih? Ya. Nah, apa saja yang boleh di custom dan apa saja yang tidak boleh di custom? Baik. Ya. Keuntungan di New Royal Resident ini memang kita tawarkan ke konsumennya itu bahwasanya di custom dari awal. Bisa di custom dari awal. Jadi itu mengurangi budget untuk nanti konsumen ngeluarin kosnya juga tidak banyak kalau untuk merubah dari segi bangunannya. Yang bisa di custom itu adalah semua ruangan yang ada di dalam. Layout kita boleh dirubah sesuai dengan keinginannya. Tidak harus mengandalkan layout kita. Jadi yang bisa di custom itu bangunan, dia mau ke belakang terserah, mau nambah kamar ataukah mau nambah ruangan-ruangan yang lainnya terserah. Dan untuk depannya otomatis kita yang bisa di custom hanya untuk area carport saja. Carport saja. Tapi fasadnya itu harus sama. Fasad tetap harus sama tetap harus sama. Dan kebetulan nanti juga kita kasih kanopi. Kanopi juga. Kanopi free dari kita. Wah, tuh keistimewaannya, sahabat kepo. Di sini perumahan di sini ya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian dari mulai desain ruangannya atau bahkan ruangan-ruangan mau ditambah lagi juga bisa. Nah, tentunya nih kalau boleh tahu nih Pak, kalau mengcustom seperti itu pasti ada fee tambahan ya Pak? Pasti. Nah, apa saja yang mesti dibayar dan yang keistimewaan lainnya apa nih? Katanya ada gratisnya juga nih. Betul. Nah, apa tuh Pak? Kalau untuk custom dari segi desain memang kita free. Oh, untuk free desainnya untuk free. Lalu kalau untuk pembayaran biaya custom itu tergantung dari luasan bangunan yang akan custom. Luas bangunan ya. Jadi kita kalikan per meter perseginya, tergantung dari titik pondasi ataukah nanti suma dinding saja. Itu kita lihat dari volume yang akan kita custom. Nah, sahabat kepo, tadi kita sudah tanya-tanya nih mengenai unit custom di sini. Ini adalah penawaran menarik dari New Royal Resident karena di sini kalian bisa menentukan unitnya sendiri dan tentunya kalian bisa mengcustom dengan kemauan kalian sendiri. Nah, mengcustomnya ini tadi udah dibilang untuk desainnya itu sudah free, sedangkan untuk
perubahan atau customnya itu disesuaikan dengan ukuran atau luas bangunan yang akan dirubah. Itu akan dikenakan biaya. Jadi buat kalian, gak ada lagi perumahan yang bisa di custom selain di New Royal Residence. Nah, tadi sahabat kepo kita sudah tanya-tanya mengenai spesifikasi bangunan dan custom untuk setiap unitnya. Dan kali ini kita mau tanya-tanya nih, dari mulai penawarannya, accessibility-nya di sini ada apa saja, terus fasilitas pun di sini tersedia apa saja. Kita langsung saja tanya-tanya yuk ke tim marketing yang ada di New Royal Residence. Nah, sahabat kepo, kita sudah kedatangan seorang Marco Manager, yaitu Pak Steve. Di sini kita mau tanya-tanya nih, dari mulai kemudahan nanti cara bayar di sini ya, harganya berapa. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih, akses ke sini ditopang oleh jalur apa saja nih Pak? Ya, mungkin sahabat kepo penasaran. Yuk Pak, boleh tahu Pak? Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya akses menuju kawasan kami New Royal Residence gitu. Jadi untuk penghuni New Royal Residence itu sangat dimudahkan dengan adanya tol. Tol. Ya. Kita jarak dari gerbang tol Pamulang itu hanya sekitar 2 km. Wah, itu dekat sekali, Pak. Kebetulan saya juga menjadi penggunanya dan saya rasakan, wah, ini ternyata New Royal memang kemana-mana membutuhkan waktu yang tidak banyak ya. Contoh ke Bandara Soekarno-Hatta itu kita hanya mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Oh, 20 sampai 25 menit, ya. Kurang lebih setengah jam ya, Pak? Kurang lebih setengah jam kurang. Ya. Atau jika kita ingin ke daerah Jakarta Sentral ya, itu mungkin kurang lebih setengah jam. Setengah jam kita sudah sampai ke daerah TB Simatupang gitu ya. Juga ada rencana dari pemerintah itu akan ada LRT. LRT kan sekarang sampai Lebak Bulus ya. Itu kemungkinan akan berlanjut sampai ke Bogor dan itu melalui depan kita. Oh, jalur sini ya? Ya, gitu. Wah, ini istimewa sekali. Jadi tadi tol dekat, MRT juga akan dibangun di depan sini ya, karena depan ini ada jalan raya utama. Iya, jalan utama ya. Gitu. Nah, selain itu apa lagi Pak? Lalu Transjakarta. Transjakarta nanti akan ada yang connecting ke Bogor. Itu juga akan melalui tempat kami. Oh gitu. Jadi haltenya nggak terlalu jauh, mungkin hanya tinggal jalan kaki 5 menit ya sampai ke halte, lanjut bisa menggunakan transportasi publik kemana-mana. Wah, ini keren banget, sahabat kepo. Unit di sini dekat kemana-mana ya, dari mulai aksesnya tadi tol, MRT rencana akan dibangun, begitu juga dengan Transjakarta. Nah, selain tadi akses yang tadi nih Pak, di sini dekat dengan pusat perbelanjaan kan? Ada apa saja di sini? Jadi kalau kita ngeliat tuh, itu puncak Depark Mall, gedungnya kelihatan Pak. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya kalau ngitung garis lurus, itu dari ujung New Royal sama Depark Mall itu paling 200 meter. Wow, 200 meter. Cuma kalau kita memutar lewat depan sampai Depark Mall itu kurang lebih nggak nyampe 500 meter. Oh gitu. Jadi kalau mau nge-mall itu sebenarnya nggak perlu bawa kendaraan. Jalan kaki bisa langsung sampai Depark Mall. Wah. Gitu. Selain itu parkiran. Ada lagi Pak? Mungkin pasar segala macam. Kalau pasar kita juga sekitar kita ada pasar tradisional itu yang nggak nyampe sampai 2 km. Pasar modern tentunya. Juga ada sekolah-sekolah unggulan seperti Sekolah Harapan Bangsa itu kurang lebih 1,8 km. Juga dekat dengan area Bandara Pondok Cabe. Bandara Pondok Cabe. Betul, yang kita dengar itu Bandara Pondok Cabe kan akan dikomersilkan. Jadi seandainya itu buka, bayangkan aja ya, New Royal dan Bandara Pondok Cabe mungkin hanya 10 menit. 10 menit saja ya, iya. Jadi nggak perlu lagi ke Soekarno-Hatta ataupun ke Halim. Jadi kalau kita mau keluar kota, ke bandara sebentar, pulangnya pun dari bandara juga sudah sampai rumah. Wah, ini keren banget ya. Iya, jadi buat kalian ya, ini adalah perubahan yang dekat dengan tadi, dari mulai aksesnya banyak sekali yang ditunjang ya untuk mencapai ke lokasi sini. Terus yang kedua itu ke mall juga cukup dekat, ke pasar juga cukup dekat, dan tentunya nih rencananya ya, dengar-dengar Pondok Cabe akan dikomersilkan, itu jelas nanti akan sangat dekat ke bandara komersil. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu datang ke New Royal Residence. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, fasilitas yang tersedia di dalam kawasan akan ada apa saja? Kayak contoh jalanan ini Pak ya. Ya. Ini lebarnya adalah 7 meter. 7 meter. Jadi
dua mobil itu nggak akan apa ya berhimpit-himpitan, gitu ya. Lalu kita juga ada kolam renang, juga ada outdoor fitness, lalu kita ada tempat sarana ibadah, ada jogging track, ada kids playground, dan kita semua area diawasi oleh CCTV. Oh, CCTV. Dan tentunya kayak contoh ya, kita di sini tiap warga, saya bawa dompet nggak apa-apa ya. Boleh. Tiap warga akan mendapatkan akses card seperti ini. Oke. Gitu. Yang dimana, jadi kalau Anda tidak punya akses card, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Dan akses card ini juga berfungsi untuk masuk ke kolam renang, kids playground, juga clubhouse, dan semuanya tidak dipungut biaya. Oh, free. Free untuk warga. Oh, tuh. Gitu. Sahabat Kepo. Saya masukin lagi ke sini aksesnya itu hanya para penghuni saja yang bisa masuk ke sini, karena ini adalah perumahan yang memang dijaga untuk keamanan ya. 24 jam. Betul. Terdapat juga CCTV di beberapa area ya. Dan tentunya kalian masuk ke sini pun tadi menggunakan akses card. Betul. Ya. Jadi buat kalian nggak usah ragu, ini perumahan yang sangat aman untuk kalian huni, dan tentunya perumahan ini hanya menggunakan one gate system. Betul. Yang di depan sana tadi kita bisa lihat ada security yang menjaga 1x24 jam. Nah, selain itu, selain tadi fasilitas, kita mau tanya-tanya nih Pak, range harganya starting dari mulai harga berapa di sini? Kita dengan tanah 90-an, 90 meter persegi itu di 900 jutaan, Pak. 900 juta. Betul. Dan kebetulan pada saat ini kita lagi ada promo-promo cara bayar. Wah, apa saja tuh, Pak? Nah, jadi kayak kita nih bisa tanpa DP, free DP. Free DP. Free DP dan biaya BPHTB, biaya-biaya lain ya, biaya KPR itu sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Betul. Wah, itu udah free juga ya. Dan sertifikat dan IMB semua di sini sudah sudah ada semua. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Jadi menyangkut legalitas sudah done. Gitu. Ya, jadi menyangkut IMB dan lain sudah tidak perlu khawatir lagi. Itu sangat penting, Pak. Betul. Jadi menyangkut legalitas itu semua sudah free. Free semua. Free. Dan, nah, dengar-dengar katanya ketika beli dan akad itu nanti sertifikat itu akan dipecah ya, Pak? Kebetulan di sini sertifikat sudah pecah semua, Pak. Oh, sudah pecah semua. Wah, jadi ini per unit enak sudah banget masing-masing. ya. Iya. Jadi nggak usah nunggu proses lama-lama. Betul. Sertifikatnya sudah pecah semua. Dan satu lagi, Pak ya, banyak perumahan yang saat ini itu adalah tanahnya urukan atau bekas rawa. Ya. Yang dimana ya kita tahu yang urukan atau bekas rawa itu air dari dalam tanahnya itu kan banyak yang ada keluhan ya. Iya, betul. Ada yang keruh, ada yang kadar besinya tinggi gitu. Sedangkan kami di sini sudah kita uji teliti, air di sini layak untuk dikonsumsi. Wah, ini gitu. Ini kawasan pinggir Jakarta tapi tanahnya itu mengandung air yang cukup bersih. Betul. Ya. Jadi ini akan memangkas kos. Mangkas kos. Ya, kos keseharian kalian sananya dan punya rumah di sini. Kita pun juga ada sumur biopori. Wah. Sumur resapan. Jadi tiap unit rumah itu ada 6 sumur. 6 sumur. Di mana tiap sumurnya itu diameter 30 cm. Jadi itu mencegah kekeringan tentunya. Juga untuk go green ya. Wah. Jadi untuk menjaga air tanah tetap lestari. Wah, itu dia keistimewaannya Sahabat Kepo. Nah, tadi kan udah kita bahas dari mulai harga, kemudahan cara bayar ya, dan tentunya tadi sertifikatnya sudah pecah. Oke, Sahabat Kepo, tadi kita sudah tanya-tanya mengenai sertifikat tanah di sini seperti apa, terus harganya seperti apa. Nah, kita mau tanya lagi nih kelebihan di sini apa saja nih, Pak? Ya, selain yang tadi. Bagi pembeli di sini itu otomatis mendapati smart home system secara free. Oh, free. Untuk jadi ada setiap tipe? Semua tipe. Jadi ada smart home system, door lock system, juga kanopi kita berikan secara gratis alias cuma-cuma. Betul. Kayak apa sih kelebihan door lock system atau smart home system? Jadi gini, Pak, ketika kita buka pintu, pintu itu akan merecord aktivitas dari siapa saja yang masuk ya? Iya. Siapa aja yang masuk, bolak-baliknya kapan. Dan ketika kita lagi di luar rumah, misalnya contoh ada saudara, kan kadang, oh iya, saudara nggak bisa masuk karena nggak ada kuncinya. Iya, ketinggalan. Betul. Kunci kita bawa, gitu kan. Oh, kita bisa ngasih dengan PIN sementara. Jadi
tamu kita bisa masuk sampai kita datang, dan pin itu tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga dengan smart home, kita bisa mengatur perangkat elektronik kita dari gadget ya. Iya, betul. Dari gadget, dan itu bisa dibikin daily. Harian. Harian. Ya. Jadi nanti ada schedulingnya juga ya. Jadi kayak apa ya? Alarm di HP ya. Iya, gitu. Betul. Misalnya kita bikin daily lampu jam 6 sore nyala sampai jam 6 pagi contoh ya. Nah itu bisa tuh, dia melakukan repeat terus gitu. Wah, ini keren banget sahabat kepo. Ya, jadi tadi dari DP-nya 0%, terus kemudahan tadi yang seperti BPHTB dan yang lainnya udah free juga, serta di sini nih katanya ada cara bayar yang cukup istimewa nih Pak. Betul. Kalau seandainya nggak mau KPR atau apa, tapi ingin lebih mudah cara bayarnya, tidak memberatkan. Nah ini juga ada program cicilan langsung ke developer ya Pak? Betul. Nah itu seperti apa nih Pak? Jadi gini, mungkin ini spesial ya, nggak ada di developer lain. Karena kita itu bisa cara bayar 45 kali. 45 kali? Tanpa bunga, tanpa BI checking. Tanpa BI checking juga? Betul, jadi misalnya ada calon pembeli yang ada bermasalah dalam BI checking atau yang menghindari bunga, itu bisa langsung ke developer dengan cara bayar 45 kali. Wah, ini jelas buat kalian yang anti riba nih, ini bisa opsi pilihan. Opsi pilihan, ya? Betul. Hanya 45 kali. 45 kali dicicil loh. Ini sudah jadi milik kalian bahkan tanpa BI checking. Dan kita serah terima tercepat ya Pak? Tercepat? Betul. Berapa lama tuh Pak? 12 bulan. 12 sudah bulan. Bisa dihuni rumahnya. Wah, ini dia keistimewaan di New Royal Residence. Nah, selain itu nih Pak, apa saja nih yang akan didapat gimmick-gimmick untuk bulan depan terutamanya atau bulan ini? Jadi gini, kebetulan kan kita launching tipe mahogani Pak. Jadi mahogani itu kelebihannya semua spek kita upgrade, dan juga untuk fasad itu ada proses facelift. Facelift juga ya. Dari spesifikasi kita adakan perbaikan, gitu kayak contoh aluminium untuk setiap list jendela kita sudah tidak menggunakan kayu lagi. Gitu juga dengan batu alam. Itu pun sudah kita coba tampil kekinian lah, bahasa sekarang ya, gitu kan. Dan harga yang didapatkan pun itu sangat kompetitif dibanding dengan kompetitor sekitar. Dan sekarang Pak, untuk hunian apa sih yang kita cari? Biasanya bebas banjir. Tentu kita sudah bebas banjir. Keamanan. Nah, ya kan. Dan sekarang banyak perumahan di bawah sutet. Gitu, mungkin ya kita semua tahu ya, ada perumahan yang kadang ini ada jalur sutet. Jalur sutet. Itu sutet itu bahaya ya. Bahaya yang pertama radiasi. Kedua, kalau sutetnya roboh itu jelas sangat membahayakan. Betul. Nah, kita nggak pernah tahu tuh sutet kuat atau enggak ya. Jadi ini adalah bebas sutet nih, perumahan di sini. Ini keren banget nih sahabat kepo. Ini wajib jadi list pilihan unit yang kalian harus miliki. Karena unit di sini dekat kemana-mana ya. Ini lokasinya ada di Depok, tepatnya di Sawangan. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya lagi selain yang tadi kita bahas, bisa cek link di bawah sini atau kontak person di bawah sini ya, tentunya di description. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih buat sahabat kepo. Nah, kali ini kita pamit. Cukup sekian dan terima kasih. Salam properti. Bye-bye.